Ya, berikutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Ini adalah worksheet kita. Uji asumsi klasik yang pertama kita akan melakukan yaitu uji linearitas, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan besaran yang sejajar pada variabel lain. Nah, uji linearitas ini ada dua cara. Yang pertama, kita akan menggunakan scatter plot graph. Dan yang kedua nanti akan menggunakan compare means. Langsung saja, untuk yang pertama scatter plot graph, kita bisa langsung ke worksheet, lalu ke analyze, regression, linear. Nah, variable dependent kita isi Y, dan independent kita isi X1 sampai X4. Jangan lupa kita klik save. Nah, kita centang ini. Unstandardized pada predicted value dan residual. Continue. Setelah itu, oke. Nah, setelah itu untuk mengetahui scatter plot graph-nya, kita klik di tabel graph. Kita cari legacy dialog, lalu scatter atau dot, simple scatter, define. Nah, di sini kita perlu masukkan y-axis dan x-axisnya. Nah, untuk y-axis sendiri, kita cek sendiri, unstandardized residual sebagai y-axis. Jadi kita masukkan residual sebagai y-axis dan predicted value sebagai x-axis. Lalu klik OK. Nah, ini grafiknya sesuai pengertian. Sebaran nilai-nilai pada variabel membentuk acak dan tidak membentuk pola tertentu. Ini mengindikasikan bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Artinya hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu dengan cara yang kedua yaitu dengan compare means. Kita bisa menggunakan compare means juga dengan cara analyze. Kita cari compare means. Nah, ini kita kasih lagi dependennya Y, independennya X1 sampai X4. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa option. Nah, kita klik yang test for linearity. Continue, lalu oke. Nah, lalu akan muncul ANOVA table setiap variabel. Yang kita cek adalah deviation from linearity yang sig. Nah, sesuai dengan pengertian di sini, jika nilai sig lebih dari 0,05, maka hubungan yang terjadi adalah linear. Lalu kita cek apakah data kita sudah linear. Dari X1 lebih dari 0,05 linear, X2 lebih dari 0,05, X3 lebih juga, dan X4 lebih juga. Dan ini menunjukkan bahwa semua variabel yang kita miliki linear dan berhubungan satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Vincent Wijal Maris dari kelas statistik B akan menjelaskan di video kali ini mengenai uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan UTS. Untuk yang pertama mengenai uji validitas dan reliabilitas, seperti yang saya lihat di sini, sudah ada data dari penelitian terdahulu. Untuk cara input datanya, bisa diklik file, import. Di sini tergantung format data yang Anda miliki. Jika Excel, langsung klik Excel, tinggal pilih open, done. Dan untuk measure, jangan lupa diganti scale
semuanya, dan juga untuk desimal diubah ke 0. Semuanya diubah ke 0. Untuk selanjutnya, untuk uji validitas, kita langsung saja ke analyze, lalu ke kolom correlate, bivariate. Nah, untuk melakukan uji validitas, kita perlu memasukkan X1 sampai 5 ke kolom variabel, dan jangan lupa X1 sumnya. Nah, tinggal di OK. Kita lakukan sampai semua variabel terbivariate. Nah, seperti ini. Terus sampai semua variabel teruji. Nah, ya sudah begini. Yang kita lihat adalah eh, jumlah dari detail. Nah, di sini mulai dari X1 0, X2 0, X3 0, dan juga X4 0 dan Y 0. Ini menunjukkan bahwa semua data terhubung dengan baik dan tervalidasi dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Maaf, maksudnya ya benar, uji reliabilitas. Untuk caranya, langsung saja kita klik Analyze, lalu kolom Scale Reliability Analysis. Nah, di sini ada dua kolom, item dan ratings. Kita hanya menggunakan item di sini. Jadi kita masukkan X1 sampai 5. Jangan lupa modelnya alpha, statistik. Nah, ini item dicentang, scale, scale if item delete, dan inter itemnya correlation. Jangan lupa settingannya, continue, dan oke. Nah, oh iya, untuk uji reliabilitas ini diukur, alat ukurnya adalah nilai Cronbach's alpha. Dan juga uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan tetap konsisten. Jadi berhubung X1 sudah kita uji, lanjut ke X2. Lanjut. Oke. Oke. Kita adalah Y, variabel Y. Nah, untuk
melihat uji reliabilitas kita dapat dipercaya atau konsisten, kita bisa dilihat dari nilai Cronbach alpha suatu variabel, kita mulai dari atas. Nah, dari X1, Cronbach alfanya adalah 0,875. Ini dapat disimpulkan bahwa ketika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Ini dikemukakan oleh Ghazali pada tahun 2006. Dan untuk S1 reliable karena dia di atas 0,6. Untuk X2 kita lihat Cronbach alpha 0,8, di atas 0,6 variabel lagi. X3 variabel, X4 variabel, dan untuk Y variabel. Jadi dinyatakan bahwa data ini variabel dan tervalidasi dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik berikutnya yaitu heteroskedastisitas dan juga uji normalitas. Nah, langsung saja untuk uji heteroskedastisitas ini bisa dilihat dari grafik scatter plots dan juga nanti yang kedua uji heteroskedastisitas melalui uji Glaser. Untuk uji normalitas kita dapat melihat dari analisis normal PP plot nanti dan juga grafik. Dan juga nanti yang kedua adalah uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita praktek di sini. Untuk uji heteroskedastisitas, pertama adalah klik analyze regression linear plots. Analyze regression linear. Nah, tadi kita fokusnya ke save. Kita sekarang untuk heteroskedastisitas ke plots. Nah, kita cross check lagi untuk Z resid di sumbu Y, Z resid di sumbu Y, dan Z pred atau Z pred ini saya nggak tahu ke sumbu X. Nah, jangan lupa aktifkan standardized residual plots, histogram, dan normal probability plot. Nah, ini kita centang semua, lalu klik continue, dan oke. Kita lihat di worksheet kita. Nah, ada ada tiga grafik di sini. Nah, untuk heteroskedastisitas, kita lihat di scatter plot. Nah, yang artinya apa? Nah, kita lihat di scatter plot kita, titik-titik ini menyebar secara liar. Jadi, tidak membentuk suatu pola tertentu yang mengindikasikan bahwa artinya bebas heteros atau terjadi homoskedastisitas dari data yang kita punya. Nah, untuk normalitas kita lihat di PP plot dan juga histogram. Nah, untuk PP plot sendiri kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Titik-titik ini menyebar sesuai dengan garis atau tidak jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Artinya data yang kita miliki ini telah terdistribusi dengan normal. Dan juga untuk histogram kita bisa lihat normalnya ini membentuk pola seperti ini. Pola apa ini namanya? Pola polisi tidur. Nah, pola polisi tidur. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan tes uji heteroskedastisitas dengan Glacier. Nah, untuk caranya analyze regression linear. Nah, ini tadi sudah. Lalu kita langsung ke menu transform. Kita ke worksheet transform. Kita ke compute variable. Nah, transform compute variable. Nah, di
Sini variabelnya kita ketik sesuai ini APS underscore res, APS underscore res. Nah, di sini kita pilih APS. Nah, ini APS di function and special variable, kita klik APS, kita taruh atas. Langsung kita hapus dulu. Ini. Lalu pada kolom dependent, nah ini APS yang kita isi sesuai dengan arahan di PPT. Ya, sorry tadi gangguan sedikit. Nah, lanjut tadi kita klik APS di atas. Nah, kita masukkan ke res 1. Nah, res 1 dimasukkan di sini tanpa spasi. Lalu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul ke worksheet kita yang sini APS res seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik analyze regression. Sorry, salah. Analyze regression linear. Nah, independen Y yang sebelumnya Y kita keluarkan, kita ganti ke APS res. Nah, kita klik APS res dan klik save pada kotak residual dan hilangkan centang pada unstandardized. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan, continue, lalu OK. Lalu akan muncul di worksheet kita. Yang kita lihat di sini adalah ini dia. Nah, ini adalah koefisien. Kita lihat koefisien pada worksheet kita. Nah, di X1 0,003, X2 0,288, X4 0,001. Nah, lalu kita cek pengertiannya. Di sini adalah ketika signya lebih dari 0,5 berarti tidak terjadi gejala heteros. Lalu kita lihat data kita apakah lebih dari 0,05. Nah, data kita di tes Glacier ini semuanya mengalami gejala heteros dari X1 sampai X4 seperti itu. Dan selanjutnya kita akan melakukan tes uji asumsi klasik lagi ke uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini kita bisa analyze regression. Tadi sudah. Kita langsung klik menu analyze. Ke box kita. Analyze. Analyze non-parametric legacy dialogs. Analyze. Kita cari non-parametric legacy dialog. Kita ke one sample KS. Nah, apa yang harus kita isi di sini? Yaitu adalah masukkan variabel unstandardized residual ke kotak test variable. Jadi kita masukkan ke unstandardized ke kotak variable. Ya, jadi setelah seperti ini, kita ulang lagi ya, supaya aman. Untuk Kolmogorov, uji normalitas, analyze, lalu kita cari yang namanya non-parametric test, legacy dialog, kita ke one sample KS.
Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan data res1 ke kolom test variable list. Nah, kita cari res1. Nah, ini res1 itu maksudnya. Dan jangan lupa test distribution, kolom normalnya dicentang. Lalu langsung oke. Nah, lalu akan muncul table one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, yang kita lihat di sini apa? Yang kita lihat di sini adalah nilai asymsit. Nah, kita lihat asymsitnya 0,008. Berarti artinya data artinya jika lebih dari 0,05 data tersebut berdistribusi normal. Nah, kita lihat asumsinya kita 0,008. 0,05 berarti data kita menurut sampel Kolmogorov-Smirnov test tidak normal. Jadi kita disimpulkan bahwa kita telah melakukan 3 uji asumsi klasik tadi dari linearitas, normal, terus heteroskedastisitas menurut scatter plot normal, tetapi menurut uji heteroskedastisitas dengan Glacier ada beberapa data yang tidak normal. Lalu normalitas kita menguji dengan histogram dan scatter plot normal, namun menguji dengan normalitas Kolmogorov tidak normal. Jadi seperti itulah kesimpulannya. Ya, baik. Di sini kita akan lanjut ke analisis ketiga, yaitu uji hipotesa. Di sini kita akan menggunakan analisis linear berganda ya. Langsung saja ke data worksheet kita sebelumnya. Jadi ini untuk melakukan analisis apa namanya? Regresi linear berganda sebenarnya cukup mudah dan cukup simpel. Nah, kita tinggal langsung klik analyze ke regression linear linear. Nah, ini yang sebelumnya APS res kita keluarkan dulu. Kita ganti variabel dependennya ke Y. Nah, dan untuk metode dari analisis regresi linear berganda, kita akan menganalisa variabel independen satu per satu, one by one. Nah, jadi X1 dulu, X1 yang dulu, nanti X2, terus X3, X4, dan yang terakhir adalah secara bersamaan. Tinggal statistik, kita regression coefficient, estimate, kita centang, model fit, continue, oke. Nah, ini akan muncul model summary sampai kayak gini. Berarti sudah bisa. Dan kita akan lanjutkan ke variabel-variabel yang lain. Regression, linear. Nah, X kita keluarkan, ganti ke variabel X2, ke variabel independen, klik OK. Nah, kita ulangi lagi. Linear, X3, OK. Linear, ganti X4, terus OK. Dan yang terakhir adalah gabungan. Ketika variabel X-nya ada 4, kita akan uji satu persatu dulu, dari X1 sampai X4, lalu yang terakhir adalah gabungan dari 4 variabel tersebut. Namun jika kalian memiliki variabel lebih dari 4 atau kurang dari 4, jadi itu menyesuaikan. Nah, yang terakhir adalah gabungan dari variabel X1 sampai X4. Tinggal kita oke. Nah, seperti ini datanya. Dan uji analisis regresi linear berganda ini, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kita ke X1 dulu. X1.
X1 ini X1. Nah, ini dia. S-res. Nah, ini X1. Kita lihat yang dilihat adalah model summary-nya. Nah, rangkumannya ya dia. Di sini ada R square. Nah, yang dilihat ada dua angka ini, R sama R square. Lalu apa artinya 0,504 pada R dan 0,25,4 pada R square? Nah, kita bisa lihat di PPT. Nah, ini dia. Interpretasi koefisien korelasi dalam R. Kita lihat ada X1 berapa? 0,5. Berarti masuk ke dalam korelasi sedang. Sedangkan R square-nya mencapai mencapai 0,25 atau 25%. Ya, pas gitu. R-nya sedang, terus R square-nya 25%. Nah, ini menunjukkan bahwa 75% lainnya ini dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu kita lihat ke X2. Nah, ini untuk X2, R-nya adalah 0,7. Kita lihat 0,7, korelasi kuat. Korelasi kuat, dan R square-nya 0,52. Berarti dipersenkan menjadi 52%. Nah, ini kuat di X2. 52% dari R square menunjukkan bahwa 47,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu kita lihat di X3. Nah, X3 R-nya adalah 0,654. Kita lihat 0,6, korelasi kuat dengan R square-nya 42%. Nah, ini menunjukkan bahwa 58,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang berikutnya yaitu X4. Kita lihat X4. Nah, ini 0,802 di X4. Korelasi sangat kuat menunjukkan bahwa di X4 ke variabel Y ini menunjukkan bahwa mereka memiliki korelasi yang sangat kuat sekali dibuktikan dengan angka R-nya yang mencapai 0,8 dan R square-nya mencapai 64,3%, yang artinya X4 dan Y ini berhubungan sebanyak, maksud saya bukan berhubungan, maksudnya terkorelasi sebanyak 64,3% dan 26% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang terakhir adalah kita cek uji gabungannya tadi. Nah, dari X4, X1, X3, dan X2, kita lihat model sumbernya ternyata ketika digabung X1, X2, X3, dan X4 memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap variabel Y. Ini dibuktikan dengan nilai R yang mencapai angka 0,83, yang artinya korelasi sangat amat kuat di sini. Dan R square-nya menyentuh angka 70%. Nah, ini luar biasa. Berarti memang relasi hubungan antara X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y ini sangat kuat jika dihitung secara bersama-sama. Nah, seperti itu untuk menghitung analisis regresi linear berganda. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke kita akan uji kelayakan model. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model. Di sini kita akan menggunakan uji uji F atau uji keterangan dalam model dan juga uji T atau uji parsial. Nah, kita ini memerlukan tabel ya, yaitu tabel F dan juga tabel T untuk melakukan uji kali ini. Nah, untuk uji F sendiri, uji kelayakan model, ini datanya bisa kita lihat setelah tadi kita melakukan analisis regresi linear berganda. Kita lihat di worksheet kita cari ke ANOVA table. Nah, di ANOVA table ini kita cari kolom F. Nah, ini adalah hasil hitung F. Hasil hitung F-nya adalah ini. Dan kita lihat, saya sudah merangkum di sini. Ketentuan untuk uji F ada dua, yaitu jika nilai hitung
F hitung lebih kecil daripada F table atau nilai signifikat lebih besar daripada 0,5, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 diterima. Dan ketentuan kedua, jika nilai F hitung lebih besar daripada F table atau nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 ditolak. Nah, untuk mengetahui F table, kita perlu menghitung dengan menggunakan rumusnya adalah DF sama dengan N1 sama dengan K min 1. Yang kedua adalah DF N2 sama dengan N min K. Nah, K di sini adalah jumlah variabel dan N adalah jumlah sampel. Langsung saja ke rumus ini. DF N1 sama dengan K min 1. K adalah jumlah variabel. Variabel kita ada 5 min 1. 5 min 1 sama dengan 4. Dan DF N2 merupakan jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Total sampel kita adalah 121 dikurangi 5 sama dengan 116. Nah, kita cari 4 dan 116 pada F table. F table 4 dari 4, N1-nya 4, N2-nya jelas 116. 116. 4, 116. Nah, ini ketemu 2,46. Ketemu 2,46. Kita masukkan di sini. Nilai F table-nya adalah 2,46. Langsung kita hitung ya. F kesimpulannya, F hitung. Kita lihat di worksheet. F hitungnya adalah 68,548. Kita tulis di sini. Ternyata lebih besar daripada F table yang bernilai 2,46. Dengan tingkat sig-nya, kita lihat di sini, sig 0,00, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka sesuai ketentuan, jika nilai F hitung lebih besar daripada F table, atau nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 ditolak. Nah, sesuai dengan nilai hitung kita, yaitu F hitungnya lebih besar daripada F table, atau nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel Y. Nah, untuk selanjutnya uji T. Kurang lebih sama. Kita mengambil data dari hasil uji analisis regresi linear berganda dan kita memerlukan tabel T. Tabel T di sini untuk melihat apa? Untuk melihat nilai T tabel. Nah, langsung saja di sini. Kita lihat dulu ketentuan dari uji T atau uji parsial, yaitu yang pertama, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T table atau nilai sig lebih besar daripada A, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 diterima. Ketentuan kedua, jika nilai T hitung lebih besar daripada T table atau nilai sig lebih kecil daripada A, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 ditolak. Nah, ini kita bisa lihat nilai T hitung di worksheet ANOVA table, koefisien yang T. Nah, ini adalah nilai T hitungnya, sedangkan sig-nya adalah di kolom sig. Nah, ini T hitung dan sig. Lalu T tabelnya kita akan mencari menggunakan rumus DF sama dengan N min K. N adalah total sampel dikurangi K yang merupakan jumlah variabel. Jadi jumlah sampel dikurangi jumlah variabel ketemu 116. Lalu kita lihat di T tabel 116. 116 di sini kita menggunakan 0,05 di sini. Kita cari yang 116. 116. Nah, ketemu 165,810. 165,810. Nah, 1,58. Nah, kita lihat bahwa sini untuk X1, hipotesis 1 dari X1 adalah, kita lihat di worksheet. Nah, T hitungnya adalah 0,401, yang artinya lebih kecil daripada
T tabel yang senilai 1,658 atau kita lihat sig-nya 0,689 0,89 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H0 diterima. Di sini sesuai dengan ketentuan yang tadi, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, nilai sig lebih besar daripada A. Maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, H0 diterima. Hipotesis X2 ternyata kita lihat di sini T hitungnya adalah 3,512 yang artinya lebih besar daripada T table atau nilai sig-nya tetap lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, H0 ditolak. Nah, hipotesis ketiga sama dengan kedua, variabel X3 berpengaruh signifikan karena T T tabel T hitung lebih besar daripada T tabel dan sig-nya lebih kecil daripada 0,05. Dan untuk hipotesis 4 X4 sama juga dikarenakan X hitung lebih besar daripada X table atau sig-nya lebih kecil daripada 0,05. Maka variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat H0 ditolak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil uji F dan T. Jadi uji hipotesa F dan T. Bisa disimpulkan di sini bahwa untuk uji T, hipotesis X2, X3, dan X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, hipotesis X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.